Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Nur Halimi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekanbaru dari SD Negeri 169 Pekanbaru. Kali ini saya akan memaparkan video tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosakata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk Gramsci dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi perilaku manusia. Diane Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman konsekuensi adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya. Restitusi adalah proses pemulihan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban akibat tindakan pelaku yang melanggar hukum. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa hukuman konsekuensi ditunjukkan kepada pelaku sebagai hukuman, sedangkan restitusi ditunjukkan kepada korban untuk mengganti kerugian yang mereka alami. Teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Posisi kontrol restitusi. Dalam melakukan restitusi, guru dapat melakukan 5 posisi kontrol, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi tersebut, guru diharapkan mengambil posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer tidak mengatur perilaku seseorang, namun membimbing siswa mengatur dirinya sendiri. Posisi manajer sesuai dengan visi guru penggerak yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya demi tercapainya student well-being. Peran manajer juga memunculkan nilai-nilai guru penggerak seperti kemandirian, inovasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpihak pada siswa. Guru dengan kualitas manajerial berarti dapat menerapkan nilai-nilai dan peran guru yang baik di kelas, sekolah, dan masyarakat. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dengan memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan siswa ketika masalah terjadi, penanganan terhadap suatu kasus akan menjadi lebih maksimal dan bermakna. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Adapun strategi untuk melakukan restitusi meliputi: yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Lingkungan sekolah yang positif dapat membuat warga sekolah merasa aman dan nyaman berada di sekolah.
Keadaan demikian mestinya dapat memunculkan nilai-nilai positif dari warga sekolah. Modul 1.3 mempelajari mengenai inquiry apresiatif. IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dengan demikian, budaya positif di sekolah akan mendukung tercapainya visi sekolah. Visi yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk berpihak kepada murid, kemerdekaan murid, mendorong terciptanya merdeka belajar, dan membentuk profil pelajar Pancasila. Refleksi. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa hukuman konsekuensi ditunjukkan kepada pelaku sebagai hukuman atau penalti, sedangkan restitusi ditunjukkan kepada korban untuk menggantikan kerugian yang mereka alami. Ada 5 posisi kontrol guru yang dipelajari, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk menerapkan disiplin positif, guru perlu menerapkan peran manajer. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi diterapkan melalui 3 langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perubahan. Setelah mempelajari model ini, saya belajar untuk memunculkan motivasi intrinsik murid ketika saya mengajar di kelas. Dulu saya sering memberikan penghargaan berupa poin keaktifan ketika meminta murid menjawab soal. Kali ini saya mencoba memberi pengertian hal yang didapat murid ketika mau menjawab pertanyaan saya, sehingga motivasi mereka menjawab bukan lagi poin, namun dikarenakan murid yang mendapat pengalaman belajar dan percaya diri. Perubahan berikutnya adalah dalam penanganan masalah murid, saya belajar untuk membimbing murid menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Saya berusaha untuk berada di posisi manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Pengalaman. Banyak sekali hal baik dan menarik dalam penerapan modul 1.4 ini. Salah satunya ketika saya mempraktikkan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Di sini saya memposisikan diri sebagai manajer. Penyelesaian masalah terasa bermakna sekali karena di sini murid dapat menilai kesalahan yang dia buat dan dapat menemukan solusinya sendiri dari apa yang dia buat. Murid juga bisa mengerti nilai kebajikan apa yang mereka langgar. Perasaan. Ketika saya menerapkan modul 1.4 ini, salah satunya ketika saya memperhatikan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Ada rasa senang yang saya rasakan karena dapat membimbing siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika semua siswa dapat belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, maka dia sedang belajar untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Hal yang perlu diperbaiki. Saya mengurangi pemberian penghargaan yang berlebih bagi murid. Hal ini bertujuan supaya murid saya dapat memunculkan motivasi dari dirinya sendiri dan bukan lagi dari motivasi eksternal.
Saya perlu belajar untuk lebih memahami dalam menerapkan posisi sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah murid. Sebelum dan sesudah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari model ini, saya cenderung dalam posisi kontrol teman. Perasaan saya saat itu adalah ingin menjadi teman bagi murid dan menerapkan kasih sayang kepadanya. Saya berpikir dengan menjadi teman, saya dapat lebih memahami mereka. Namun, hal itu justru tidak tepat. Posisi teman akan membuat murid memiliki ketergantungan kepada saya dan tidak mandiri. Setelah belajar model ini, saya mempraktikkan untuk menjadi manajer. Saya lebih sering meminta murid memikirkan cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Sebelum mempelajari model ini, secara tidak langsung sebenarnya saya sudah menerapkannya, yaitu pada tahap menstabilkan emosi dan validasi masalah. Hanya saja pada tahap akhir saya cenderung pemberian solusi. Ketika ada masalah yang terjadi, saya biasanya memanggil murid tersebut secara pribadi untuk saya ajak bicara menggali masalah yang dialami. Setelah belajar model ini, saya berusaha menerapkan langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas dan memunculkan motivasi intrinsik. Hal lain yang perlu dipelajari adalah perlu adanya kolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah, karena budaya positif ini tidak dapat dilakukan sendiri. Budaya positif dapat dilakukan oleh warga sekolah yang positif pikirannya, positif perkataannya, dan positif tindakannya. Demikian paparan video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.